Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Amalia Hasniati. Kali ini saya akan membahas tentang hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Simak terus videonya sampai selesai dan jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube saya ya. Nilai instrumental adalah penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Dengan kata lain, nilai instrumental adalah pedoman dalam pelaksanaan kelima sila Pancasila. Nilai instrumental sifatnya lebih khusus dibandingkan dengan nilai dasar. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sampai dengan peraturan daerah. Berikut ini adalah peraturan perundang-undangan yang menjamin hak asasi manusia. Yang pertama, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 28A sampai 28J. Yang kedua adalah Ketetapan MPR nomor 17/MPR/1998 tentang HAM. Yang ketiga adalah ketentuan dalam Undang-Undang Organik. Yang keempat, ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan HAM. Yang kelima, ketentuan dalam Peraturan Pemerintah. Dan yang terakhir adalah ketentuan dalam keputusan Presiden. Untuk ketentuan dalam Undang-Undang Organik, ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, ataupun merendahkan martabat manusia. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Adalah Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 26 tentang Pengadilan HAM. Yang keempat adalah UU Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Yang kelima ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Konvenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Selanjutnya ada penjabaran tentang ketentuan dalam peraturan pemerintah. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Masih dalam ketentuan dalam peraturan pemerintah, yang poin kedua adalah Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang kompensasi, restitusi, rehabilitasi terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Yang ketiga adalah Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2001 tentang pembentukan pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Medan, dan Pengadilan Negeri Makassar. Selanjutnya adalah penjabaran tentang ketentuan dalam Keputusan Presiden atau biasa disebut dengan Kepres, yaitu yang pertama Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia tahun 2004 sampai tahun 2009. Hak asasi manusia dalam nilai praktis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumen Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara Indonesia. Hal ini dapat diwujudkan apabila setiap warga negara menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini saya akan jelaskan tentang sikap positif yang dapat kita lakukan sesuai dengan Pancasila. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Salah satu sikap positif yang dapat kita lakukan adalah dengan cara hormat menghormati dan bekerja sama antar umat beragama sehingga terbina kerukunan hidup di masyarakat.
Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal yang dapat kita lakukan adalah mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban antar sesama manusia. Masuk ke sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Sikap yang dapat kita lakukan yaitu menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hal yang dapat kita lakukan dengan cara mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan dan kepentingan bersama. Masuk ke pembahasan sila terakhir, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Langkah positif yang dapat kita lakukan untuk sila kelima ini adalah menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Demikianlah penjelasan saya tentang hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube saya. Semoga videonya bermanfaat. Bye, see you in my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.